Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang universal karena mengatur urusan manusia secara lahiriah maupun batiniah. Jika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi terbaik. Sejak 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi SAW dengan sifat penyayangnya memberikan tip kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan ini. Berikut 3 amalan pembuka rezeki. 1. Menghidupkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Sholat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Salat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Di riwayat lain menyebut 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ad-Darimi. 2. Membaca dzikir ini setiap hari. Dalam kitab hadis Tarikh Baghdad, Imam Al-Baghdad meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Naim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha besar lagi maha penyayang, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabatnya mengamalkan bacaan ini demi melapangkan rezeki. Amalan ini telah teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud ialah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari 100 kali. Sebagian ulama mengatakan zikir dibaca setelah sholat zuhur. Selain itu, membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim 100 kali dalam setiap hari. Lebih utama apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqamah. 3. Membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari. Surat Al-Waqi'ah adalah surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surat Al-Waqi'ah memiliki makna kiamat. Kandungannya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Al-Waqi'ah juga menceritakan menciptakan manusia, api, dan segala jenis tumbuhan, sekaligus menerangkan kuasa Allah ketika hari kebangkitan. Surah ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran, kemiskinan,
Surah ini dianjurkan dibaca setiap selesai sholat asar atau pada malam hari. Suatu hari, Khilafah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit, Abdullah bin Mas'ud, untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolaknya, mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surah Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadis Abdullah bin Mas'ud tersebut, Ibnu Utsman juga menyampaikan sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Waqiah. Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Hadis riwayat Abu Syuja. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadis serupa dari Anas. Surah Al-Waqiah adalah surat kekayaan, maka bacalah surah Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kebaikan umatnya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapat keberuntungan untuk hasil yang maksimal. Setiap amalan doa tentunya dibarengi dengan usaha ikhtiar agar hasilnya berkah. Selamat mengamalkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.